Isu politik yang paling seru belakangan ini adalah rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Tentu aja, ini bikin spekulasi kemana-mana. Bahkan ada orang yang berspekulasi bahwa nanti dalam pemerintahan Prabowo Gibran, PDI akan juga masuk ke gerbong tersebut, dapat kursi menteri dan lain-lain. Menurut gua, spekulasi ini terlalu kejauhan sih. Iya memang, pertemuan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP dan Pak Prabowo itu pertemuan yang agak menarik belakangan ini karena kita tahu dong pada saat kemarin Partai PDIP kan berkontestasi secara keras dengan Gerindra yang tokohnya adalah Prabowo. Bukan cuma dalam pemilu 2024, di pemilu 2019, pemilu 2014. Kan memang kontestasi itu sangat terasa sekali. Kalaupun hubungan pribadi antara Prabowo dan Bu Mega ini nggak ada masalah. Terjadi kontestasi politik iya, waktu itu antara Jokowi sebagai wakil dari PDIP dan Prabowo wakil dari Gerindra. Tapi hubungan pribadi Prabowo dengan Bu Mega sampai saat ini kabarnya tidak pernah ada masalah apa-apa. Pada 2024 ini menarik, kenapa? Karena ada suasana yang berbeda sedikit tuh dibanding 2014 maupun di 2019. Gara-garanya apa? Gara-garanya Pak Jokowi yang selama 2 periode didukung oleh PDIP nyata-nyatanya balik badan mendukung Prabowo lalu mengalahkan Ganjar Mahfud yang didukung oleh PDIP. Nah, suasana inilah yang menjadi isu sangat sentral. Ada 3 pendulum politik lah katakanlah. Ada Prabowo sebagai presiden terpilih. Ada Bu Mega sebagai ketua partai pemenang pemilu. PDIP partai yang cukup besar dan kemarin dalam kontestasi pilpres jagoannya nggak menang. Ada Pak Jokowi sebagai mantan PDIP dan sekarang dalam tanda kutip mengkhianati partainya sendiri lalu bergabung dengan Prabowo. Ketika Bu Mega nanti mau ketemu sama Prabowo, dalam pertemuan politik tentu saja orang bertanya-tanya, lalu hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gimana? Apakah Prabowo sedang mencari partner politik baru untuk pemerintahannya ke depan? Apakah Pak Prabowo sedang mencari kawan-kawan baru? Karena apa? Karena kan harus diakui, pasca nanti sudah tidak menjabat sebagai presiden, kan kekuatan Pak Jokowi secara politik formal nggak ada lagi. Iya, ada Mas Gibran sebagai wakilnya Prabowo, tapi kita harus tahu dalam konstitusi kita, fungsi wapres itu ya kayak ban serep. Ban serep itu nggak pernah dipakai kalau ban yang benernya itu nggak bocor, nggak rusak. Sampai kapanpun ban serep tetap menjadi ban serep kecuali presidennya berhalangan tetap, mangkat, atau kemudian dijatuhkan, di-impeachment karena melanggar undang-undang. Kalau itu tidak terjadi ya ban serep tetap sebagai ban serep, sebagai pelengkap doang. Kita tahu dong, sudah ada contoh bagaimana perannya Pak Ma'ruf Amin di pemerintahan Pak Jokowi. Ya kan cuma gitu-gitu aja, di acara juga lebih sering baca doa. Kan begitu. Nah, bukan tidak mungkin posisi Gibran seperti itu dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Kembali lagi dalam proses pertemuan ini, ketika misalnya Prabowo dalam pemerintahannya ke depan harus memilih, misalnya di sini ada Bu Mega, di sini ada Pak Jokowi, rasionalnya dia akan memilih kekuatan yang paling punya pengaruh atau masih punya pengaruh pada pemerintahan ke depan. Kalau Bu Mega Ketua Umum PDIP sudah dipastikan punya pengaruh. Kenapa? Karena kan PDIP banyak kader-kadernya yang menjadi anggota legislatif. Dia sebagai partai, masa jabatannya, partai politik maksud saya, kan tidak dibatasi oleh masa jabatan 10 tahun. Dia bisa lebih lama dari 10 tahun, bisa sepanjang masa karena eksistensinya sudah diakui dalam konstelasi politik nasional. Berbeda sama presiden yang dibatasi masa jabatan 10 tahun.
Kecuali nanti ada amandemen undang-undang mau perpanjang jadi 3 periode atau mau perpanjangan masa jabatan presiden seperti isu-isu kemarin. Yang kasihan siapa? Gue sih yang kasihan ngelihat Mas Gibran ya. Pak Jokowi seolah-olah masih bermain bagaimana cara untuk tidak hilang sama sekali dari konstelasi politik nasional, padahal waktu membatasi masa jabatan dia. Ada isu kemarin tuh soal pengen dibentuk lagi DPA, Dewan Pertimbangan Agung, menggantikan Watimpres, kalaupun isu itu pada akhirnya turun. Ada isu Pak Jokowi pingin masuk ketua Dewan Pertimbangan atau Dewan Pertimbangan Golkar misalnya. Kita nggak tahu bagaimana nanti jadinya ke depan, gitu loh. Ada isu macam-macam. Ada isu juga misalnya dulu presidensial forum, di mana mantan-mantan presiden dikumpulin menjadi satu untuk memberikan masukan kepada presiden. Isu ini juga tenggelam. Semua isu itu mengacu pada bagaimana peran Jokowi pasca pelantikan presiden nanti. Pak Jokowi sih ngomongnya saya akan kembali ke Solo, kan udah lama itu diomongin. Tapi kan sekarang problemnya adalah apakah kita bisa percaya begitu saja setelah Pak Jokowi ngomong tentang Gibran, ya nggak mungkin lah anaknya juga belum cukup usia untuk naik sebagai wapres. Atau ngomong tentang misalnya keputusan MK, pada saat keputusan MK yang menguntungkan Gibran, Pak Jokowi bilang MK itu keputusannya final dan mengikat. Ketika kemarin lagi rame-rame keputusan MK diadu sama keputusan MA, Pak Jokowi bilang bahwa setiap lembaga punya cara sendiri untuk mengambil keputusan, kita harus menghormati setiap keputusan setiap lembaga itu. Itu artinya beda statementnya dengan keputusan MK yang final dan mengikat. Konstelasi ini kalau saya membacanya tidak mau buru-buru mengatakan bahwa PDIP akan masuk ke dalam gerbongnya Prabowo atau kabinetnya Prabowo. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa kalaupun terjadi kontestasi politik yang keras, Bu Mega dengan Prabowo itu tidak harus berseberangan jalan atau tidak harus gontok-gontokan. Mereka bisa bertemu dan masing-masing menjalankan perannya. PDIP menjalankan perannya sebagai partai politik yang ada di luar pemerintahan, sementara Prabowo menjalankan perannya sebagai presiden terpilih yang akan memimpin pemerintahan ke depan. Dua-duanya perannya cukup penting. Tidak harus saling mengkhianati, tidak harus saling menikam, atau tidak harus saling berbohong, tidak harus saling menipu demi keuntungannya sendiri. Ini yang menurut gua levelnya udah jauh di atas orang-orang yang melulu berpikir cuma tentang kekuasaan saja. Yang kedua, bahwa selama ini PDIP maupun Bu Mega dan Prabowo sebagai personal itu nggak ada masalah yang berarti. Mereka bisa berkomunikasi sebagai dua tokoh besar yang masing-masing punya pendukung, yang masing-masing punya pengaruh politik. Komunikasinya bisa lancar dan terbuka karena mereka tidak menyimpan persoalan-persoalan tersembunyi di balik pertemuan-pertemuan itu atau di balik pembicaraan itu. Beda kalau kemudian kita lihat sampai saat ini misalnya Pak Jokowi dengan Bu Mega kan kita tahu lah sudah jadi rahasia umum. Hubungannya ya tidak mesra, bahkan hubungannya saling menikam. Sebagai contoh kemarin ya kan kita tahu bagaimana usaha gerakan besar untuk menyingkirkan PDIP dari pentas politik nasional atau dikecilkan perannya dalam pilkada misalnya. Sebelum ada keputusan MK kan PDIP benar-benar sebagai partai yang nelongso. Mau calonin ini nggak bisa, mau calonin ini nggak bisa karena kursinya kurang, sementara partai yang lain sudah diborong. Nah sekarang ternyata PDIP punya lagi celah untuk membangun semangat kepartaiannya, membangun semangat politiknya dan berkontestasi politik secara lebih sehat. Kita butuh orang-orang yang dalam berpolitik, kalaupun berkontestasi, tidak menyisakan dendam. Apa yang bisa membuat dendam? Apa yang bisa membuat sakit hati? Penipuan, kebohongan, cara-cara yang tidak etis atau tidak elegan.
Ini yang bisa bikin orang sakit hati. Bisa saja bahwa ini adalah cara-cara berpolitik. Politik itu kalau nggak nipu bukan politik. Tetapi kan setiap orang punya standar moral, punya standar etika. Kalau nipunya terang-terangan itu namanya ya problem dalam etika politik kita. Machiavellis banget. Kita tunggu aja pasca pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo apa yang dibicarakan. Karena dua sekjen dari kedua partai, Pak Muzani dari Gerindra maupun Mas Hasto dari PDIP sudah ngomong tuh ada kemungkinan pertemuannya sebelum pelantikan. Kalau sebelum pelantikan, maka sebetulnya sinyal yang diberikan kepada publik adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih mengakomodasi pikiran-pikiran atau katakanlah peran politiknya Bu Mega. Dan pada akhirnya jangan salah kalau orang kemudian menerjemahkan masanya Pak Jokowi sudah selesai. Yang tetap eksis dalam panggung politik adalah mereka-mereka yang memang punya kekuatan politik real. Bukan sekedar dibatasi oleh panggung masa jabatan presiden. Gue Eko Kuntadi, masuk Pak Eko. Terima kasih.